Oke, buat Ira, ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan seputar karir mungkin? Pertama, untuk yang saya belum mengerti itu Hmm, cara meng-apply di LinkedIn itu bagaimana, Pak? Oke, oke. Cara melamar pekerjaan di LinkedIn. Oke, jadi gini, ada beberapa cara memfollow up loker-loker yang ada di LinkedIn. Oke ya. Yang nomor satu adalah info lokernya dari LinkedIn, ngirim lamarannya via LinkedIn juga. Yaitu yang ada di menu job yang suka di atas itu ya. Kan ada beberapa menu tuh di LinkedIn kalau pakai HP atau pakai laptop gitu. Jadi biasanya di atas-atas itu kan ada tulisan home, network, job, message, notification gitu-gitu. Nah, kamu cari aja di menu job itu loker yang kamu cari. Caranya adalah klik aja menu jobnya, kemudian tinggal mainin filter. Filternya itu kan ada yang berdasarkan nama profesinya, ya kan, pendidikannya, tingkat pendidikan, mungkin yang remote atau enggak, kemudian yang lokasinya di mana, terus profesinya apa, ada di area mana gitu. Tinggal mainin filtering aja. Nah, kalau ngirim lamaran yang lewat LinkedIn tadi, yang kamu butuhkan hanya ya tadi aja klik apply aja, lamar gitu. Nah, masalahnya yang lewat LinkedIn langsung itu ada dua. Ada yang pakai easy apply. Kalau kamu pernah pakai ya ada istilah easy apply. Jadi kamu tinggal diklik-klik kayak tinggal di next 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 aja dari LinkedIn itu gitu. Ikutin aja di masing-masingnya disuruh. Kadang ada yang tinggal next next terus upload CV terus next next ada. Ada yang di next next kadang ada pertanyaan. Misalkan berapa lama Anda pernah bekerja menggunakan Microsoft Excel misalkan atau ada pertanyaan-pertanyaan juga ada. Ada yang cuma lampirin CV, ada yang diminta dokumen lain gitu. Ikutin aja karena masing-masing perusahaan bisa beda. Biasanya kalau easy apply gitu. Yang nomor dua, kalau lewat menu job tapi bukan yang easy apply, kadang tuh dialihkan ke website lain gitu. Bisa ke Google Form, bisa ke website perusahaan itu kayak gitu. Jadi tinggal yang ngikutin aja. Pada saat dialihkan itu diarahkan kemana gitu, Ra. Ini baru yang ada di menu job. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tadi selain yang berasal dari LinkedIn dan bisa dikirim langsung lewat LinkedIn walaupun nanti dialihkan, kan ada tuh info locker yang di-share sama HRD lewat postingan gitu. Bisa oleh HRD, mm, bisa oleh HRD, bisa oleh akun perusahaan gitu. Bahwa kita sedang membuka lowongan pekerjaan gini 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 gini. Silahkan kirimkan lamaran ke email sini gitu. Ya sudah, berarti info lokernya dari sini, kamu tinggal ngirimnya via email gitu. Dan nanti kalau via email atau via apapun yang dialihkan di luar LinkedIn ini, nanti jangan cuma mengirimkan CV saja. Silahkan lampirkan dokumen lain dijadikan satu PDF dengan CV. Jadi satu PDF terdiri dari banyak halaman. Tapi jangan melampirkan dokumen pribadi di awal. Dokumen pribadi itu kayak KTP, SIM, KK gitu-gitu. Ada beberapa kombinasi yang bisa kamu lakukan. Misalkan surat lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat pendukung. Boleh. Lamaran, CV, portofolio. Boleh. Lamaran, CV, jasa, transkrip, foto. Boleh gitu. Yang penting jangan dokumen pribadi dan jangan CV aja. Karena lewat email kan memungkinkan kita ya untuk melampirkan dokumen lain kan. Kayak gitu. Jadi silahkan dilakukan itu. Nah itu biasanya adalah cara secara teknis ya mengirimkan lamaran. Dapat lokernya dari LinkedIn itu bisa dikirim via LinkedIn, bisa dikirim di luar LinkedIn. Intinya itu. Ya kan? Yang dilampirkan ya sesuai dengan yang diminta atau sesuai dengan medianya tadi. Lewat email memungkinkan nggak cuma CV, ya kirimkan yang lain kayak gitu. Ini teknis kelamarnya. Tapi tipsnya, nah tips tambahannya adalah nomor satu, selalu rekap setiap loker yang udah kamu lamar. Oke? Jadi begitu kamu ngirimkan email atau klik apply, kamu punya Excel, di situ isinya rekapan kamu ngelamar kerja. Tanggal berapa? Tanggal 1, kamu dapat lamar di PT apa? Profesinya apa? Posisinya apa? Info lokernya dari mana? Ngirimnya via apa? Keterangannya apa? Contoh, nomor 1, PT ABCD, posisinya sekretaris. Info lokernya dari LinkedIn, kirimnya via email. Oh, berarti waktu itu aku buka LinkedIn, ada loker, minta dikirim via email. Ya gitu, paham ya? Gitu. Keterangan, baru mengirimkan dokumen per tanggal 1, gitu. Direkap, biar nanti kalau lamaran yang udah kamu kirim banyak, kan nggak selamanya fast respon. Kadang kamu ngirimnya kapan, diundangnya kapan. Nah, nanti kalau kamu lupa untuk mengantisipasi, kamu udah punya data tadi. Gitu ya.
Udah punya data yang hasil rekap. Kayak gitu. Oke. Dan ini juga untuk mengantisipasi kalau ada panggilan kerja palsu. Ibaratnya nggak kamu lamar tiba-tiba nongol. Jangan hanya mengandalkan ingatanmu kan. Di rekap nggak ada, oh, aku nggak ngirim kok ke sana gitu. Itu tips nomor 1. Tips nomor 2, setiap perusahaan, tapi tetap ya, tadi sebelum mengirimkan lamaran, walaupun aku belum nyebut, tetap dicek keaslian lokernya dulu ya. Nama PT-nya dicari dan lain-lain di banyak sumber. Nah, tips nomor 2, selain merekap lamaran, setiap lowongan kerja yang kamu lamar, oke, cari HRD-nya dan connect. Lalu cari perusahaannya dan follow. Misal kamu nemu di menu job di atas gitu ya. Kan ada tuh perusahaan ini lagi buka gini gini gini. Kadang kan owner atau pempostingnya atau HRD-nya kan ada tuh akunnya di situ. Connect aja ke beliau. Berteman ke beliau. Bahkan untuk lowongan kerja yang kamu dapat dari sumber lain. Misalkan kamu punya job street misalkan. Kan kamu ngirim lamaran tuh lewat job street langsung tinggal klik lamar gitu kan. Nah, setelah kamu klik lamar kan kamu rekap. Di Excel kamu rekap. Nah, di job street kan ada nama PT-nya. Nama PT-nya coba cari di LinkedIn. Nama PT-nya dicari, nanti keluar hasil pencarian. Kalau hasil pencariannya adalah akun LinkedIn, oh ini akun LinkedIn-nya perusahaan itu. Kamu follow aja, ikuti. Barangkali dari akun perusahaannya nanti akan diposting loker via LinkedIn. Paham ya? Kayak gitu. Nah, nanti setelah mencari nama perusahaannya di filter itu, kamu filter people atau orang. Orang yang bekerja di sana. Cari orang yang jabatannya HRD. Connect aja ke beliau. Kayak begitu. Jadi selalu berusaha menemukan HRD yang berasal dari perusahaan yang kamu lamar. Bahkan nanti kalau memang HRD tersebut menerima permohonan koneksimu gitu, jangan sungkan dan segan untuk memperkenalkan diri dulu. Contoh, tadi pagi kan aku ngelamar nih lewat LinkedIn yang aku kirim lewat email, ya kan? Terus aku nemuin nih HRD-nya namanya Ira gitu. Aku connect. Siang ini udah dikonfirm. Nah, aku DM duluan ke beliau lewat direct message yang ada di LinkedIn. Selamat siang Bu Ira, terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Perkenalkan nama saya Aga. Saya tadi pagi melamar pekerjaan di PT. Sebut nama PT-nya dia sebagai apa? Berdasarkan lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui misalkan dari postinganmu, postingan LinkedIn Anda gitu. Semoga lamaran kerja saya sudah Ibu terima dengan baik ya. Apabila Ibu masih membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini. Dipersilahkan juga untuk mereview akun LinkedIn saya. Terima kasih dan salam kenal. Kirim, paham nggak? Gitu. Memulai obrolan dengan HRD-nya. Kenapa? Loker-loker yang kamu kirim, mau lewat LinkedIn, lewat email, lewat job portal, lewat website, di balik itu semua kan orang, rekruter, orang. Jadi diajak ngobrol, memperkenalkan diri dulu kayak gitu nggak apa-apa, itu bagus. Nggak banyak job seeker yang ngelakuin itu, ya kan? Nanti kamu akan dapat poin plus itu kalau ngelakuin kayak begitu. Paham ya tipsnya gitu ya? Jadi connect-connect ke HRD dan follow Instagram, LinkedIn perusahaannya. Setelah itu jangan sungkan untuk ngobrol sama HRD-nya yang udah kamu connect gitu. Dan yang terakhir yang barusan aku bilang adalah jangan lupa nanti pasti akun LinkedIn-mu akan ada kemungkinan dikunjungi sama HRD-nya, ya kan? Gitu. Untuk di-review, untuk dibaca. Sehingga jauh sebelum kamu mulai melamar kerja, sekarang ini misalkan, hal pertama yang harus kamu pastikan adalah akun LinkedIn-mu itu sudah bagus dan meyakinkan. Jadi begitu kita punya akun LinkedIn, lengkapi dulu isinya. Lengkapi isinya gimana? Minimal duplikat dari CV-mu. Misal, di CV-mu kan ada pengalaman pendidikan. Pastikan LinkedIn-mu pendidikan juga ditulis. CV-mu ada magang. Pastikan di LinkedIn-mu ada magang. CV-mu ada pengalaman kerja. Pastikan LinkedIn-mu juga ada. Karena kayak jadi CV online gitu loh LinkedIn-mu. Kayak begitu. Nah, boleh nggak kalau LinkedIn itu penjabarannya lebih panjang daripada CV? Boleh. Kalau CV, biasanya kan nulis itu kan terbatas dari halamannya, ya kan? Entah CV-mu 1, 2, 3 halaman, ya pembatasnya adalah jumlah halamannya, ya kan? Tapi kalau LinkedIn, dia tidak dibatasi sama jumlah halaman. Dibatasi sama apa? Field, field box, jumlah karakter gitu loh. Misal kamu nulis pengalaman kerja, nah, maksimal sekian karakter. Nah, ini kan LinkedIn kan jumlah karakternya ada yang banyak-banyak tuh.
Jadi barangkali ada pengalaman, misal pengalaman kerja yang kamu tulis di LinkedIn itu bisa lebih panjang. Kenapa? Kalau di CV ya kayak beginilah. Tapi sebenarnya itu bisa dijabarin. Nah, di LinkedIn dijabarin aja gitu. Jadi minimal LinkedIn itu setara sama CV. Tapi boleh Kak lebih panjang dari CV? Boleh banget. Biar apa? Muncul kata kunci yang banyak. Mungkin di akun CV-mu itu, di CV-mu itu kan kamu mungkin nyantumin LinkedIn ya gitu. Di info pribadi atas misalkan kan ada foto, mungkin ada nama lengkap, terus kamu kan nulis tuh alamat, email, telepon, mungkin kamu masukin LinkedIn. Nah, LinkedIn itu dicantumkan di CV itu gunanya buat apa? Seolah-olah kamu bilang gini, Bapak Ibu HRD, ini adalah pengalaman saya yang saya sajikan melalui CV. Tapi apabila Anda masih membutuhkan informasi tambahan yang barangkali belum ada di sini atau belum dijabarkan secara lebih jelas, silahkan kunjungi LinkedIn saya. Paham nggak? Gitu. Jadi nyantumin LinkedIn itu seolah-olah kamu bilang begitu. Jadi jangan sampai kamu nyantumin LinkedIn atau gak usah LinkedIn. Kadang ada nyantumin Instagram, kadang websitenya atau apa. Tapi setelah dikunjungi LinkedIn-nya tuh nggak lengkap. Oh ya, gitu. Kan lucu, gitu. Di CV. Ternyata habis dibuka Instagramnya diprotek. Ya buat apa nyantumin Instagram? Gitu. Sama kayak nyantumin email. Nyantumin email. Kalau follow up nanti dibales lewat email. Gimana kalau kamu telat baca email? Begitupun nyantumin nomor telepon. Ya kan? Kamu nyantumin nomor telepon. Nanti kalau ditelepon di WA ternyata malah nggak respon. Nggak fast respon. Nah itu tadi. Jadi setiap info yang dicantumkan di CV itu ada pertanggungjawabannya. Nah paling gampang tadi. Yang tertulis di LinkedIn-mu harus semeyakinkan yang ditulis di CV dan dokumen pendukung. Kayak gitu. Nah itu adalah tips untuk kirim lamaran kerja di LinkedIn dari LinkedIn. Atau tadi kegiatan siapkan dulu akun LinkedIn-nya dengan baik dan benar. Setelah itu, kirim lamaran dari banyak cara. Bisa dari dalam LinkedIn-nya, bisa dari luar LinkedIn. Ditambah dengan kegiatan pengiringnya. Direkap, kenalan sama HRD, gitu. Kamu mungkin bikin postingan rutin untuk branding, gitu. Satu rangkaian begitu. LinkedIn bukan job portal. Kalau job portal kayak Jobstreet, kamu tinggal bikin akun selengkapnya, habis itu nyari-nyari lamaran, apply-apply doang. LinkedIn jangan gitu. LinkedIn kayak sosial media yang ada job portalnya. Jadi selain kamu nyiapin akun, ngirim lamaran, ya kamu harus berinteraksi dengan warga LinkedIn. Karena namanya sosial media, harus digunakan sebagai fungsi sosial media. Connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin. Ira punya keahlian di bidang A, lulusan S1 kampus A. Ya udah, bikin konten, berbagi ilmu. Apa sih yang kamu peroleh dari pengalaman pendidikanmu untuk branding? Ngirim lamaran itu kan kamu sedang memamerkan kemampuan ke perusahaan, ya nggak? Bapak Ibu nih loh, Anda lagi nyari orang kayak saya kan? Nih, saya ada kayak gini. Kamu kan pamer dengan cara ngirimin CV. LinkedIn, kamu bisa pamer tidak harus saat ngirimkan CV, tapi bikin konten, bikin postingan. Biar apa? Biar ada orang yang ngunjungin LinkedIn-mu, HRD-HRD. Itu kan sama aja kayak pamer. Karena orang dapat kesempatan bekerja dari LinkedIn ada dua cara. Ada orang yang dapat kerjaan dari LinkedIn gara-gara melamar tadi, ya kan? Ngirim lamaran, tes, keterima. Tapi banyak juga orang yang dapat kerjaan dari LinkedIn gara-gara apa? Ditawari, dikirimin DM, gitu. Seolah-olah kan kalau melamar itu aktif, kalau ditawari kan seolah-olah pasif gitu kan, Ra? Gitu. Padahal semuanya itu sama-sama aktif, sama-sama memberitahu perusahaan ada orang sehebat saya. Cuma medianya yang sedikit beda. Kalau ngirim lamaran, kamu memberitahu perusahaan wujudnya CV dan dokumen pendukung. Tapi kalau nunggu ada yang nge-DM, kamu kok ngirimnya apa? Ngerilisnya adalah konten. Ada konten bagus di like, orang penasaran. Ini orang siapa? Kunjungi LinkedIn-nya. Di review. Oh ini lagi nyari kerja. Oh ini akunya bagus nih. Oh pengalaman dia sesuai dengan yang kita cari. DM ah. Nah gitu. Kita nggak tahu kerjaan yang cocok buat kamu itu akan diperoleh gara-gara melamar atau ditawari. Gitu. Oke? Sehingga dua hal ini harus diupayakan. Setiap harinya, selain kamu sibuk mengirim lamaran via email, via LinkedIn, kamu juga harus sibuk untuk branding via LinkedIn.
biar meningkatkan kemungkinan dapat kerja gara-gara melamar atau ditawari. Itu adalah tips utuhnya. Cara main LinkedIn yang benar gitu. Pasti panggilan banyak nggak? Panggilan banyak mungkin iya, kayak gitu. Pasti akan hasilnya lebih beda dari yang kamu lakukan sekarang. Apabila yang kamu lakukan sekarang masih ya udahlah bikin akun, terus nyari-nyari kerja, lamar-lamar-lamar gitu. Itu cara main LinkedIn pakai cara job portal. Bikin akun, nggak ada postingan, nggak banyak connect ke orang baru tiap hari, nggak komen-komen, langsung bikin akun, diisi, lamar-lamar-lamar. Apa bedanya cara pakai LinkedIn sama pakai job portal tadi, Jobstreet, Kita Lulus, dan yang lain? Di job portal kamu nggak bisa lihat muka HRD-nya. Di LinkedIn kamu kalau mau nyari bisa lihat itu akun HRD-nya, muka HRD-nya, perjalanan karirnya dia. Bisa diajak ngobrol. Nah, gitu. Jangan perlakukan LinkedIn dalam tanda kutip sosial media LinkedIn sebagai job portal. Job portal perlakukan sebagai job portal, sosial media perlakukan sebagai sosial media. Gitu tipsnya. Paham ya logikanya ya, konsepnya dulu nih gitu. Nanti detailnya gimana di sesi kedua nanti kita bedah LinkedInmu. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain boleh dipersilakan. Kan tadi katanya kalau di LinkedIn kan harus apa namanya tuh ada pengalaman dan lain sebagainya. Nah, terus gimana kalau misalkan nggak ada pengalaman? Itu Oke, bagaimana gitu cara brandingnya? oke. Gini, pengalaman yang ada pengalaman yang ada di LinkedIn itu yang bisa ditulis tidak harus pengalaman kerja. Oke, sama yang ada di CV lah. Kalau kamu fresh graduate, belum ada pengalaman kerja, gimana cara branding pakai pengalaman kerja? Ya nggak bisa, belum bisa. Tapi kan kamu punya pengalaman lain di belakang. Apa? Pengalaman pendidikan, organisasi, kepanitiaan, magang. Mungkin kamu belum ada kerja yang sifatnya itu kantoran, tapi mungkin kamu punya usaha sendiri gitu. Boleh gitu. Paling simpel apa? Background pendidikan aja deh. Kamu misalkan kuliah lulusan, ini contoh yang paling sering aku kasih contoh. Kamu S1 pertanian kayak gitu. Nggak ada pengalaman kerja sama sekali. Tapi aku pengen branding biar aku tuh kelihatan jago gitu di bidang pertanian. Gimana? Ingat mata kuliah dulu-dulu yang kamu dapat nilai A, yang dapat nilai bagus-bagus. Ibaratnya kan yang dapat kuliah itu kan kamu, orang-orang jurusanmu. Nah, coba bikin konten branding postingan dengan materi-materi itu. Di satu sisi kamu mengingat ulang mata kuliahmu malah bagus kan, makin kuat gitu. Di sisi lain kamu juga branding ke orang. Ngajarin orang, menginfokan orang kan kita juga makin pinter. Terserah mau bikin postingan yang sifatnya tuh serius gitu ya. Kayak turunan nama mata kuliah itu langsung. Atau bikin konten ringan. Konten ringan pertanian misalkan apa? Aku sering bilang ini. Hari ini aku bikin postingan. Tips menanam cabai di rumah biar subur. Gitu. Tips menanam tomat di rumah dengan subur. Besoknya lagi tips menanam jeruk di rumah dengan subur. Isinya cuma tips menanam titik-titik di rumah. Intinya tuh itu. Tapi setiap hari nama-nama tanamannya tuh aku ganti-ganti. Paham nggak? Nah bayangkan aku bikin postingan kayak begitu setahun. Atau sehari aku 2 atau 3 kali postingan. Tips menanam sesuatu di rumah. Nanti suatu saat orang ngunjungin LinkedIn isinya apa? Tips-tips soal tanaman kan. Kadang aku bahas tips cara menanam, kadang aku tips membuat media tanam berbahan titik-titik. Nah, gitu misalkan. Kadang media tanam yang aku bahas gitu. Kadang apa gitu kan. Aslinya nanti akhirnya apa? Semua postinganku itu berkaitan sama tanaman dan seisinya. Nanti orang lihat, oh orang ini backgroundnya S1 pertanian. Ya wajar, malah makin meyakinkan gitu loh. Paham nggak? Jadi kontenmu ini malah tidak hanya bisa dinikmati sama ya orang-orang pertanian, orang yang non pertanian tapi hobi bertanam ya seneng kan ya kayak gitu. Nah sekarang kamu bayangin dulu apa yang kamu sudah bisa dan terbiasa yang kamu pelajari dari pengalaman sebelumnya. Belum ada pengalaman kerja nggak masalah gitu. Mulai aja berani bikin postingan, nggak harus yang rumit-rumit, nggak usah mikir ilmuku masih sedikit di LinkedIn yang lebih hebat banyak. Aku nggak mau sok-sokan posting. Nanti kalau aku posting yang like, yang komen cuma dikit, kamu lagi nggak nyari berapa banyak orang yang like. Kamu nggak lagi nyari berapa banyak orang yang komen. Kamu lagi nyari satu satu akun, satu orang yang mengizinkanmu buat kerja. Bener nggak? Gitu. Jadi posting itu nggak usah mikirin banyak-banyakan nge-like gitu. Nggak harus banyak kok. Gitu.
Yang nge-like ada 100 tapi nggak ada yang nge-DM kamu buat nawarin kerja. Sama yang nge-like itu cuma 5 orang, tapi salah satu dari 5 orang itu tuh nge-DM kamu buat nawarin kerja. Mending yang itu kan ya, yang kamu cari kan itu kan, gitu. Jadi intinya tuh bukan itu, bukan banyak-banyakan like, gitu. Walaupun nanti tetap ya, karena aku tadi bilang aktivitas di LinkedIn tuh tiap hari kamu connect ke orang baru. Jangan sampai temanmu itu stuck di situ. Minimum buat start itu tuh titik pertama itu minimal 501 akun. Nanti habis itu dinaikin lagi. Makin jumlah koneksimu makin banyak, postinganmu akan menjangkau banyak orang. Kenapa kayak gitu? Contoh, Ira misalkan punya koneksi 100. Oke? Aku punya koneksi 10.000. Kalau Ira bikin postingan satu, maka postingannya itu akan nyebar di 100 beranda koneksinya. Oke? Akan disebar ke 100 orang yang jadi koneksimu. Anggap aja 100 orang itu salah satunya aku. Oke? Berarti postinganmu akan muncul di berandaku juga. Tapi bayangkan, berapa kemungkinan dari satu postinganmu yang muncul di 100 orang ini, kan nggak semuanya nge-like postinganmu. Barangkali waktu kamu posting mereka nggak ngeliat, ya kan? Nggak lagi online. Atau mereka ngeliat tapi nggak nge-like gitu. Tapi bayangkan, kalau kamu bikin postingan, langsung nyebar ke 100 orang ini, karena kamu punya 100 koneksi, aku ada 10.000 koneksi ya. Terus postinganmu aku like, ya aku like atau aku komen, maka postinganmu ini selain nyebar di 100 orang ini, postinganmu akan diteruskan ke 10.000 koneksiku. Paham nggak? Jadi makin menjangkau gitu loh. Gitu. Nah, ini kamu harus manfaatkan. Jadi yang kamu kejar adalah gimana caranya biar postinganku tuh menjangkau lebih luas untuk memperluas kemungkinan ini tuh sampai di layar kacanya HRD. Paham ya? Kayak gitu. Ini sampai di layar kacanya perusahaan yang butuh orang kayak aku. Nanti kalau kamu bikin postingan rutin, mungkin kan orang-orang tadi akan terpapar secara rutin postinganmu. Loh, ini orang kok posting terus ya? Pasti kan kadang kita penasaran terus ngunjungin kan. Nah, ngunjungin inilah kamu sudah menyiapkan LinkedIn dengan baik. Akhirnya di review, oh ini menarik. Kebutuhan kita ada kebutuhan dengan orang kayak gini di DM kayak begitu. Nah, itu adalah interaksi yang bisa dilakukan. Tidak usah peduli kamu belum ada pengalaman kerja, kamu punya pengalaman pendidikan. Atau hal lain aja deh, kita yang simple. Sekarang kamu lagi seneng belajar apa? Mungkin kamu lagi baca buku kan? Gitu. Kamu ada buku 300 halaman. Sehari kamu baca katakanlah 5 sampai 10 halaman. Setelah kamu selesai membaca buku 5 halaman, kamu mikir, dari 5 halaman ini kan aku bisa bikin kontennya, bikin postingan. Teman-teman, aku lagi baca buku ini, aku pengen berbagi nih apa yang udah aku pelajarin. Di reshare ulang, repost ulang. Tapi versimu, mungkin di buku ini kan narasi. Nah, mungkin kamu postingannya bentuknya kayak infografik gitu. Kayak poster, infografik bagus gitu untuk lebih mudah dipahami. Seolah-olah dalam tanda kutip kamu ngajarin audiensmu. Padahal apa? Kamu ngajarin dirimu sendiri dulu untuk ingat itu, ya kan? Kamu posting pasti kamu akan ingatnya double-double. Itu cara mengingat dengan enak. Sambil belajar, sambil bikin konten. Besok halaman 6 sampai 10 terus gitu. Bayangkan kalau tiap 5 halaman kamu bikin postingan infografiknya. Mungkin suatu saat kalau ada orang yang ngunjungin akunmu, poster-poster yang kamu bikin itu di-downloadin, malah bisa untuk belajar orang kan. Bahkan kamu sendiri bisa belajar dari konten yang kamu bikin sendiri. Barangkali besok-besok kamu lupa, terus mau review gitu. Aku melakukan ini juga. Contoh misalkan kalau aku di YouTube, aku bikin konten yang sekarang aku kuasai apa? Misalkan aku bikin video-video pendek, video shorts Microsoft Excel. Di sana udah ada, kamu buka playlistku, ada playlist judulnya Microsoft Excel. Di situ aku mengubah Microsoft Excel yang basic sampai yang advance ke video-video pendek. Gitu. Aku ngajarin ke orang. Tapi mungkin suatu saat kalau aku lupa formula Excel atau cara gini gitu kan aku tinggal nonton YouTubeku sendiri. Paham ya? Kayak gitu. Nah, ini coba kamu kayak begitu. Anggap aja LinkedIn itu CV online, boleh. Anggap aja CV ini tuh portofolio digitalmu, paham kan? Boleh kayak gitu. Kayak toko onlinemu gitu. Itu boleh. Akun LinkedInmu itu toko onlinemu. Produknya itu kamu, kemampuanmu. Sellernya itu kamu, pembelinya itu perusahaan. Paham nggak? Kayak gitu.
orang yang nge-DM, yang komen, anggap aja tuh kayak calon pembeli yang nanya-nanya, Kak, kita ada warna ini enggak? Kak, ada ukuran segini? Ah, anggap aja itu. Paham kan? Karena mencari kerja tuh begitu intinya. Salesnya kamu, yang dijual kamu, pembelinya perusahaan. Kan intinya kamu harus mempromosikan dirimu sendiri. Nah, kita harus sadar, di awal, suka nggak suka, kita akan dinilai dari apa yang tertulis. Kayak kamu ngirimkan lamaran kerja, ya kan? Kamu kan nggak bakal dinilai lewat interview begini. Aku nerima surat lamaranmu, dokumen lamaranmu, kan kamu pasti akan aku nilai dari yang tertulis dulu. Seleksi administrasi, gitu kan? Gitu. Makanya yang tertulis ini harus disiapkan dengan baik dan benar. Karena suka nggak suka, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu di sini. Baru kalau aku ngerasa, oh ini dari dokumen ini, Ira cocok untuk posisi ini. Oke, kasih kesempatan selanjutnya. Ada psikotes. Nanti sama, dari psikotes sama CV, ini orang masih cocok untuk posisi ini. Lanjut interview gitu. Karena di awal, kita akan dinilai dari apa yang tertulis, maka semua yang tertulis harus dengan baik dan benar. Tertulis di mana? Ya di CV ini. Ya kan? Yang kedua tertulis di mana? Sosmedmu. Kalau kamu bikin job portal, LinkedIn, uh, uh, Jobstreet gitu ya, Glints, kita lulus gitu. Kamu akan dinilai dari apa yang tertulis loh. Jadi kamu harus pastikan akunnya ditulis dengan baik dan benar. CV-nya diupload dengan baik benar, baru mengirim lamaran. LinkedIn juga sama. Kamu akan dinilai, kamu ngirim lamaran via LinkedIn, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Jadi sebelum lamar-lamar, pastikan kamu nulis LinkedIn-nya bener dulu. Ya kan? Habis itu, baru ngirim-ngirim lamaran sambil branding tiap hari. Gitu. Karena tadi, gitu. Kita akan dinilai dari apa yang tertulis dahulu, kayak gitu. Nah, itu adalah gambaran terkait dengan sebenarnya simple, nyari ide buat konten itu simple. Kuncinya adalah apa yang kamu bisa dan terbiasa. Yang kedua adalah konsisten. Udah, konten itu nggak harus yang selalu serius terus kok. Kayak gitu. Oke? Itu. Mungkin ada tanggapan boleh secara umum. Eh, paham apa terkait teori ataupun cara mengaplikasikan yang LinkedIn. Terus kalau misalkan yang job street itu gimana? Soalnya kan hampir udah sebulan nih saya mengapply kemana-mana ke PT mana-mana, tapi hanya sampai dilihat saja, tidak sampai tahap ke wawancara. Nah, Jadi oke. apakah CV saya yang kurang atau bagaimana gitu? Oke. Ini bagus nih ya. Ingat ya, setiap lolos atau enggaknya kamu dalam suatu proses rekrutmen pasti ada ilmu yang bisa diambil, ya kan? Nih, kamu bikin akun Jobstreet. Tadi teorinya tuh gini, sama kayak LinkedIn. Jobstreet itu kita bikin akunnya. Setelah itu pastikan informasi yang di dalamnya lengkap dan menarik, ya. Setelah itu tadi termasuk CV-nya. Setelah itu tadi rutin ngelamar-ngelamar kerja lewat Jobstreet. Dan tadi diikuti, jangan cuma klik-klik apply doang. Kamu harus memastikan kalau ada kolom promosi 200-300 karakter itu kamu isi dengan menarik. Terus pada saat selesai ngirim lamaran, direkap. Setelah ngerekap, perusahaan tadi dicari di LinkedIn. HRD-nya itu dalam tanda kutip disenggol-senggol lewat LinkedIn, paham nggak? Gitu. Kadang kalau nggak nanti responnya lama, kadang malah position close udah ketutup gitu atau dan lain-lain. Tadi kenalan, selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya ini. Salam kenal, saya tertarik untuk bekerja di perusahaan Anda. Beberapa waktu yang lalu saya melamar bekerja di PT Anda sebagai ini berdasarkan informasi yang saya kirimkan melalui akun Jobstreet. Mohon informasi apakah Bapak adalah HRD yang memproses lamaran tersebut? Apabila Bapak masih membutuhkan informasi tambahan, silahkan menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini. Jadi kayak kamu senggol dulu, karena kan kalau lewat Jobstreet kan kamu nggak bisa lihat akun orangnya kan, HRD-nya kan, kamu lewat LinkedIn, butuh bantuan LinkedIn, kayak begitu. Nah, yang menarik di sini adalah kamu tadi udah punya feedback. Kamu harus bersyukur kamu tuh akun itu dikunjungi. Kalau akun dikunjungi, artinya apa? Caramu nulis di Jobstreet dan dokumen yang kamu lampirkan itu berhasil bikin lamaranmu itu muncul di layarnya Jobstreet versi HRD, paham nggak? Gitu. Karena kalau ngirim lewat kayak begitu, begitu ngirim itu tuh akunmu sama dokumenmu lah intinya ya, diekstrak kata kuncinya gitu loh. Terus dicocokin sama lokernya, terus diurutkan sesuai dengan tingkat kecocokannya gitu. Dan nanti akan menjadi suatu rekomendasi di halaman. Nanti kamu browsing cari di YouTube ya. Contoh tampilan job street-nya HRD itu kayak gimana.
gitu. Ada beberapa HRD yang nunjukin gitu. Jadi kalau kamu udah dikunjungi beberapa kali, artinya, oh berarti aku sudah berhasil bikin akun dan nyiapin dokumen yang bikin HRD itu ngelihat ada lamaran dari aku. Tapi kok cuma selesai dilihat, apakah CV ku kurang menarik? Nah, kita akan masuk ke situ. Mungkin iya. Karena tadi, teori nomor satu adalah kita akan dinilai dari apa yang tertulis dulu, ya kan? Gitu, suka nggak suka. Tapi yang nomor dua, suka nggak suka, kita bukan pelamar tunggal. Pasti akan dibandingkan dengan orang lain. Gitu. Maka kalau pada saat cuma dilihat-lihat saja, mungkin beliaunya itu menilai CV-mu plus membandingkannya dengan yang lain dong. Ya nggak? Kayak gitu. Nah, kalau ada kemungkinan dibandingkan, maka caranya tadi, coba cek kata kunci yang ada di CV atau di akun Jobstreet-mu. Apakah sudah cukup menarik gitu. Nanti aku ajari di sesi kedua gitu. Maksudnya menarik tuh gimana sih gitu. Tinggal nanti kamu sesuaikan gitu. Paling nanti kalau mau optimasi dari sisi job street, mungkin kalau aku secara umum ya sebelum aku ngelihat datamu, ada dua tadi. Jangan lupa kalau habis ngirim lamaran, cari HRD-nya. Dan yang kedua adalah kata kunci yang ada di job streetmu itu dipastikan udah menarik gitu. Cuma dua itu sebenarnya gitu. Kalau berkaitan dengan job street. Karena banyak teman-teman yang banyak panggilan dari job street. Aku termasuk dulu fresh grade, aku termasuk orang yang dapat fast respon dan panggilan banyak dari job street gitu. Tapi akhir-akhir ini beberapa bulan ini sebelum kamu ya tentunya ya. Baik, maka aku pakai job street gak banyak panggilan gitu. Aku ya itu kan versimu. Aku nggak langsung bisa memukul rata bahwa pakai job street sekarang nggak ada panggilan gitu. Enggak, aku juga di sini nggak di endorse job street gitu. Tapi di sini aku bisa meyakinkan bahwa banyak kok teman-teman yang bilang panggilannya banyak. Berarti cek ulang caramu bikin. Jangan buru-buru apply. Jangan bikin seadanya terus sibuk apply. Jangan bikin seadanya sibuk apply tapi nggak ada keinginan untuk mendekati orangnya dulu. Karena balik lagi, di balik akun Jobstreet itu orang. Jadi kalau belum bisa mendapatkan respon dari lokernya, belum bisa nyenggol lokernya, senggol orangnya. Nggak harus lewat link, lewat sini, lewat LinkedIn aja. Kayak gitu. Oke? Pak. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang berkaitan dengan general ya. Mungkin kamu masih bingung apa? Satu lagi Kalau ada. Hmm. terkait wawancara ya. Hmm? Dulu kan sempat nyampe ke tahap wawancara, tapi pada saat wawancara tuh apa ya namanya tuh nggak keterima gitu. Yang jadi pertanyaan tuh apakah performa ataupun cara bicara saya yang kurang atau tidak berpengalaman. Itu sih Ya, yang saya khawatirkan. ya. Dua hal itu bisa mungkin terjadi. Dua itu tuh ada potensi. Bisa cara jawabnya, bisa terkait dengan pengalaman yang kamu miliki. Tapi ibaratnya, kan kalau berkaitan dengan pengalaman yang kamu miliki, ibaratnya nggak usah sampai wawancara. Di awal pun kalau memang nggak cocok, kamu pasti nggak akan diundang, gitu. Tapi kan di sini kamu harus pahami, aku sempat diundang, berarti kan sempat menarik mereka, gitu. Apakah ya akhirnya kamu harus tahu gini, interview itu interview HR atau user ya, yang kamu diundang terus terhenti ya, Interview sama HRD-nya. HRD ya. Nah gini, kalau berkaitan dengan interview secara umum, interview itu ingin tahu tiga hal. Satu mengetahui, yaitu mengetahui informasi yang dari tahap sebelumnya itu nggak diketahui. Mungkin dari dokumen belum tertulis, dari psikotes belum terukur, akhirnya ada interview. Makanya biar kamu sampaikan. Yang kedua melengkapi. Mungkin dari tahap sebelumnya kita udah tahu soal kamu, tapi belum lengkap. Akhirnya digali lebih dalam, lebih luas. Yang tadinya kita tahunya kamu sedikit, ternyata dari interview kita tahu banyak. Nah, atau yang nomor tiga nih, yaitu mengevaluasi. Jadi kita kan punya penilaian soal kamu nih. Menurutku tuh Ira tuh begini loh, berdasarkan CV begitu. Oh dari psikotes tuh menurutku Ira begini loh, tapi begitu di interview, ada nggak ya perlu direvisi, evaluasi gitu. Oh aku pikir tuh Ira gini, ternyata gini ya, gitu. Nah tiga hal ini tuh akan dilakukan, mengetahui hal baru, melengkapi hal yang udah ada, sama mengevaluasi penilaian perusahaan kita terhadap kamu. HR atau user intinya tiga-tiganya ini dilakukan. Bedanya kalau HR lebih banyak ke ya personality kamu, cara komunikasi, intelijensi sama cara interaksi. Jadi ini anak kalau ada tekanan gini gimana, kalau berinteraksi sama orang gini gimana, ada di lingkungan gini gimana kayak gitu. Nah, nanti kalau berkaitan dengan interview sama HRD, dari sisi kamu harus mempelajari dua hal. Pertama dari sisi komunikasinya,
latihlah ngomong. Kalau nggak ada yang latih, nanti aku ajarin aja caranya gimana. Ntar aku jelasin, ya kan? Selain latih ngomong, nyapin ini ide yang ada di sini. Jadi kamu harus melatih mulut, melatih otak gitu. Yang otak ini adalah informasi yang harus kamu siapkan sebelum menghadapi interview. Yang bisa kamu siapkan jauh-jauh hari. Apa misalkan? Satu, riset soal perusahaan, ya kan? Yang kedua, riset soal posisi yang kamu lamar. Riset soal perusahaan, cek di websitenya, di sosmednya, di media. Soal profesi yang dilamar, cari, browsing, tugas dan tanggung jawab seorang apa gitu. Itu berkaitan dengan posisi yang kamu lamar. Yang ketiga apa? Baca ulang dokumen yang kamu kirim. Jangan sampai kamu disuruh ngejelasin yang kamu tulis, tapi kamu jawabnya ragu, nggak meyakinkan. Jawab secukupnya, kayak gitu. CV dan dokumen pendukung itu kan yang ngalamin kamu, yang nulis kamu, ya kan, yang ngirimin kamu. Jangan sampai ditanya soal pengalamanmu, walaupun pengalaman pendidikanmu sebelumnya, tapi kamu kurang lancar gitu. Gitu. Jangan sampai itu. Yang nomor tiga itu. Tadi ya, riset soal perusahaan, riset soal posisi yang dilamar. Yang ketiga, baca ulang CV-mu dan dokumen pendukung. Dan yang keempat, berlatihlah atau belajarlah pertanyaan interview yang biasa muncul. Paling simpel nanti kamu buka YouTube-ku, buka playlist, judulnya tes interview. Itu ada video-videoku yang aku sharing ya, sudut pandangku terkait dengan pertanyaan yang biasa muncul saat interview, baik HR atau user. Kamu harus familiar dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Karena terkadang pertanyaan itu akan muncul. Jangan sampai kamu kayak nggak pernah belajar itu, ngerasanya kayak, yuk pertanyaan ini tuh jawabannya gini kok, padahal bukan. Nah, takutnya waktu jawab tuh salah maksud gitu loh. Gitu. Ditanya apa, harusnya apa, malah jadinya apa, karena kamu kurang literasi. Jadi belajar secara teori dan secara praktek itu harus seimbang, kayak gitu. Tapi secara umum dari situ dulu cukup jelas ya, Ra ya. Oke? Ya.